Selamat hari Minggu, selamat beribadah kembali kepada Tuhan Yesus Kristus ya. Walaupun ibadahnya online, kita mau tetap sukacita, oke ya? Yuk, yang masih pegang makanan, yang masih ngemil-ngemil, yang masih pegang main-mainan, yuk kita mau simpan dulu mainannya, simpan dulu makanannya. Kita mau menghadap Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan ya, yang baik ya, oke ya. Yuk sebelum kita beribadah, sebelum kita memulai ibadah kita mau berdoa dulu ya. Yuk adik-adik saya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Yuk. Tuhan yang baik, selamat pagi Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan untuk mengucap syukur untuk hari ini Tuhan, di mana kami masih boleh bangun dalam keadaan sehat Tuhan, dan siap untuk beribadah. Tuhan yang hadir di tengah-tengah ibadah kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah dengan baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama-Mu kami berdoa bersyukur Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Yuk sebelum kita beribadah, sebelum kita mulai ibadah kita mau nyanyi satu buah lagu dulu ya. Yuk, taunya pasti adik-adik tahu kok lagu ini, bukan lagu yang baru, pasti udah sering dengar lagu ini. Ya, kita mau nyanyi lagu hari ini harinya Tuhan ya. Tahu ya lagunya ya? Yuk. Tepuk tangan boleh. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Hari Jumat, harinya Tuhan. Hari Sabtu, harinya Tuhan. Hari Minggu, semua harinya Tuhan. Iya, semua harinya Tuhan. Kita mau tetap sukacita ya untuk setiap hari yang Tuhan berikan. Kita mau tetap bersyukur untuk semua hari yang Tuhan berikan ya kepada adik-adik ya, kepada kita semua. Oke? Yuk, kita sebelum mendengar firman Tuhan, ada satu buah pujian yang udah jarang kita nyanyikan. Tapi hari ini kita mau sama-sama nyanyikan lagu itu. Lagunya adalah Yesus Pokok. Pakai gerakan ya. Ya, yuk yang lagi duduk ya. Yuk kita bangun dari tempat duduknya. Kita mau sama-sama nyanyi. Kita mau sama-sama bergembira. Kita mau sama-sama bergerak sama Tuhan ya. Oke ya. Yesus Pokok. Ya, pakai gerakan ya. Oke, siap ya. Yuk. Pakai gerakan ya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Selamat pagi Mama, selamat pagi Papa, selamat pagi adik-adik semua. Semangat ya. Nah, tadi kita sudah memuji Tuhan. Sekarang kita mau dengerin firman Tuhan ya. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup, kita mau berdoa dulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini kami bersyukur karena kami masih boleh sekolah minggu walaupun lewat online. Tuhan tolong kami jika sebentar kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati kami supaya kami dapat mengerti. Terima kasih juga untuk Mama dan Papa yang sudah boleh menemani kami dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, kita semua pada tahu lagu itu kan ya, Yesus pokok ya. Tadi juga mungkin udah nyanyi ya. Yesus pokok, bisa ya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng yuk. 1, 2, ya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Wow, tinggallah di dalamnya, pasti kau berbuah. Iya, katanya Yesus pokok, kita semua adalah caranya. Kita harus tinggal di dalamnya supaya biar kita berbuah. Nah, adik-adik, apa hubungan lagu Yesus pokok sama firman Tuhan hari ini? Firman Tuhan hari ini kita akan diambil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 8. Nanti anak-anak semuanya bisa minta tolong papa atau mama untuk membacanya. Judulnya di situ pokok anggur yang benar. Nah, pokok anggur yang benar seperti tadi ya, Yesus pokok dan kita adalah caranya. Di sini siapa yang adik-adik pernah lihat pohon pokok? Siapa yang pernah? Pasti semua ya. Mungkin di rumahnya ada pokok pokok mangga, pohon rambutan, atau pohon jeruk. Bisa aja di depan rumahnya ada pohon. Nah, seperti di sini di gambar ini ada pokok anggur. Nah, ini adalah pokoknya yang besar ini adik-adik. Nah, pokok anggur ini ini adalah akar-akarnya nancap ke dalam, dan ini adalah daun, terus ada bunganya, ada juga buahnya, rantingnya juga ada. Nanti kalau di bacaan itu ada rantingnya, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya gitu. Jadi ada ranting-rantingnya di sini. Nah, adik-adik, kalau misalnya si pokok anggur ini si ranting ini lepas dari pokok anggur ini, bisa hidup enggak adik-adik? Kalau biasanya kalau pohon yang sudah tidak berbuah atau tidak menghasilkan, dipotong terus dibuang. Terus pohon, pas di pohonnya yang ada buahnya, dia pasti dibersihkan dari suka ada hama-hama di sekitar sini. Jadi dibersihkan sama bapak yang punya kebun anggur. Biar apa? Biar nanti kalau berbuah, buah anggurnya ini bagus, manis, dan hasilnya banyak gitu ya. Nah, adik-adik, tapi ketika si pohon anggur ini, si pokok anggur ini banyak banyak hamanya atau banyak ranting-ranting yang tidak berbuah, nah hasil buahnya pasti jelek. Nah,
apa sih? Oh, kenapa harus cerita pohon ya hari ini? Kenapa harus cerita pohon? Nah, sama dengan kita adik-adik semuanya. Kalau kita sama Tuhan, Tuhan itu adalah pokok anggurnya, pohonnya. Jadi kita tidak bisa lepas. Kita seperti buah tadi, kalau buah atau daunnya atau dahan yang tidak, ranting yang tidak berbuah tadi, kalau mereka lepas dari pohon ini, mereka nggak bisa hidup. Nah, kalau di sini pokok anggur itu adalah, pokok anggur yang benar itu adalah siapa? Ada yang tahu nggak? Betul, Tuhan Yesus sendiri, Tuhan Allah sendiri. Dia adalah pokok anggur yang benar. Dan adik-adik, mama-mama, papa-papa tidak bisa lepas dari pokok anggur yang benar itu. Kita tidak bisa lepas dari Tuhan Yesus. Kalau misalnya kita lepas dari Tuhan Yesus, kita pasti tidak bisa berbuat apa-apa. Karena kita tahu Tuhan yang luar biasa itu adalah sumber segalanya. Kalau kita mau berbuat baik, harus di dalam Tuhan. Kalau kita mau taat, harus di dalam Tuhan. Kalau kita mau jadi anak yang nurut, harus di dalam Tuhan. Harus sesuai dengan pokok anggur yang benar itu tadi. Nah, adik-adik, kakak pengen tanya deh, di sini ada nggak sih misalnya hari ini dia jadi anak yang baik, nurut sama papa, nurut sama mama, terus nggak pernah marah-marah. Tapi tiba-tiba besok atau lusanya, jadi anak yang cepat marah, terus cepat cepat teriak-teriak kalau nggak dipenuhi keinginannya. Nah, kalau kayak gitu, sifat seperti itu boleh nggak adik-adik? Tidak boleh. Berarti kita keluar dari pokok anggur tadi. Sedangkan pokok anggur tadi harus sesuai dengan yang punya pokok anggur. Harus apa? Harus, kalau mau taat ya harus di dalam Tuhan. Mau berbuat baik harus di dalam Tuhan. Selain di luar itu, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dan hasilnya juga nanti kayak tadi kan, kalau ada hama-hama di sini, rumput-rumput liar nempel di sini, pasti akan dibersihkan sama yang punya kebun anggur. Harus dibersihkan supaya apa? Supaya si buah tadi hasilnya baik, bagus dan manis. Nah, gampang marah, suka teriak-teriak, tidak penyabar, itu sama dengan apa tadi? Rumput-rumput atau hama-hama yang nempel di pohon anggur ini, di pokok anggur ini. Berarti harus dibuang. Nah, adik-adik, kalau mau bertumbuh baik, kalau mau bertumbuh jadi anak yang sabar, kita harus nurut sama firman Tuhan, harus nurut sama pokok anggur yang benar itu, harus sesuai dengan ajaran yang ada di Alkitab. Karena apa? Nanti kalau adik-adik udah besar pasti tahu deh, bisa baca sendiri. Oh, nanti kalau yang tidak bisa berbuah, terus yang daun-daunnya atau ranting-rantingnya yang tidak bisa menghasilkan harus dipotong dan dibuang. Sama seperti tadi, yang gampang marah, gampang teriak-teriak, suka melawan misalnya, itu harus semua dibuang, dibersihkan dari hati kita. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik, supaya kita tumbuh menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sabar, anak-anak yang nurut. Karena kalau kita tidak nurut, kita tidak sabar, kita tidak jadi anak yang baik, Tuhan Yesus sangat sedih dong. Sedih. Tuhan sedih sama kita kalau kita jadi anak-anak yang tidak nurut sama Tuhan.
Jadi adik-adik, melalui firman Tuhan hari ini kita harus semangat berubah, meninggalkan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang tidak sesuai dengan pokok anggur yang benar. Nah, hari ini kita juga ada ayat hafalan adik-adik. Ayat hafalannya diambil dari Yohanes 15 ayatnya yang pertama. Yohanes 15 ayat 1. Bunyinya, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya." Adik-adik, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Nanti ayat hafalannya dihafalin adik-adik dan bisa dikirim seperti biasa. Nah, terima kasih. Firman Tuhan hari ini sampai di sini. Terima kasih sudah mau mendengar. Dan sekarang kita tinggal melakukannya dengan cara apa tadi? Dengan cara membuang segala yang jelek. Yang jeleknya apa? Suka marah, suka tidak sabar, dan apalagi banyak lagi yang jelek-jelek ya, harus dikeluarin supaya kita bisa bertumbuh dengan baik dan hasilnya manis seperti senyum adik-adik, manis ya. Oke, baik. Sampai di sini kita tutup di dalam doa. Semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami telah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang tolong kami supaya kami boleh menjauhi hal-hal yang kurang baik. Tapi biar Tuhan tolong juga kami untuk melakukan hal yang baik supaya kami bisa bertumbuh dengan baik juga. Terima kasih untuk Papa, terima kasih untuk Mama yang sudah boleh merawat kami, memenuhi semua kebutuhan kami. Kami juga berdoa untuk kedepannya, biarlah Tuhan yang boleh sembuhkan semua virus-virus sehingga kami boleh kembali sekolah minggu di ruang gereja. Terima kasih juga untuk teman-teman kami yang baru. Biarlah Tuhan juga memberkati kami. Tuhan juga yang memberkati orang tuanya. Dan biarlah Tuhan minggu depan kami dipertemukan kembali di dalam ibadah sekolah minggu walaupun online. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik adik-adik semua, sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Iya, kita tadi sudah nyanyi sama Tuhan. Kita sudah dengar firman Tuhan. Saatnya kita untuk memberikan persembahan untuk Tuhan ya. Adik-adik yang kemarin kakak sekolah minggunya kasih kotak persembahan, yuk siapin yuk. Yuk siapin ya. Nanti persembahannya dimasukkan ke dalam kotak ini, nanti untuk diserahkan ke gereja ya. Oke ya. Yuk sebelum kita memberikan persembahan, kita mau nyanyikan dulu satu lagu pujian untuk Tuhan, yaitu beri syukur ya. Yuk. Berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi miliknya. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu.
kita sudah berikan persembahan sama Tuhan. Kita mau berdoa ya untuk persembahan kita ya. Yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah memberikan persembahan untuk Engkau Tuhan. Engkau yang memberkati persembahan ini agar boleh dipergunakan oleh gereja kami Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk ibadah pada hari ini Tuhan, kami boleh mengikutinya dengan baik Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan yang boleh kami rasakan Tuhan hari lepas tiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan namamu kami bersyukur Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Hari ini ibadah kita sudah selesai. Adik-adik, ayat hafalannya nanti dikirimkan melalui WA ya ke guru sekolah minggu ya. Terus tetap jaga kesehatan, pakai masker, nggak boleh kemana-mana, cuci tangan ya, makan makanan yang enak-enak, yang sehat-sehat ya. Oke ya, terima kasih adik-adik sayang. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dah.